Seorang pria tua dari Istanbul tiba-tiba memutuskan terbang lebih dari 8.000 kilometer ke Jakarta. Bukan untuk liburan, bukan untuk keluarga, bahkan bukan untuk pekerjaan. Ia melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk mencari satu hal yang menurutnya sudah hilang dari kotanya sendiri. Ramadan. Usianya sudah 67 tahun. Sepanjang hidupnya ia tinggal di Istanbul, kota yang penuh masjid dan sejarah Islam. Tetapi beberapa tahun terakhir, ia merasa suasana Ramadan di kotanya berubah. Jalanan tetap sibuk, restoran tetap buka sejak siang. Banyak orang menjalani hari seperti biasa. Suatu malam ia menonton berita di televisi. Di layar muncul sebuah kota yang sangat jauh dari Turki. Jakarta. Masjid dipenuhi ribuan jamaah. Anak-anak berlari menuju salat tarawih. Orang asing berbagi makanan di jalan. Bahkan warga satu gang makan sahur bersama di atas tikar panjang. Pria itu menatap layar televisi cukup lama. Lalu ia berkata kepada istrinya dengan suara pelan, "Mungkin Ramadan yang dulu pernah kita rasakan masih ada di sana." Beberapa hari kemudian ia benar-benar membeli tiket pesawat. Perjalanan yang ia lakukan bukan perjalanan biasa, namun yang ia temukan di Indonesia justru membuatnya sadar pada satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa Ramadan sebenarnya tidak pernah hilang dari kotanya. Yang selama ini hilang hanyalah cara ia melihatnya. Angin sore dari Selat Bosforus berhembus pelan ketika Mehmet Arslan duduk di balkon apartemennya di distrik tua Istanbul. Di tangannya ada secangkir teh yang sudah tidak terlalu hangat. Ia memandang ke arah langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Dari kejauhan terlihat kubah dan menara masjid berdiri tegak di antara bangunan kota. Pemandangan itu sebenarnya tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Namun bagi Mehmet, rasanya tidak lagi sama. Usianya sudah 67 tahun. Sebagian besar hidupnya dihabiskan sebagai guru sejarah. Ia mengajar di sekolah negeri selama puluhan tahun sebelum akhirnya pensiun. Selama mengajar, ia terbiasa menjelaskan kepada murid-muridnya tentang perubahan zaman, tentang bagaimana kota dan peradaban terus bergerak mengikuti waktu. Ia selalu mengatakan bahwa perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi sekarang, ketika duduk sendirian di balkon apartemennya, kata-kata itu terasa berbeda. Mehmet menatap jalanan di bawah. Lalu lintas masih ramai meskipun matahari hampir tenggelam. Mobil dan bus terus bergerak tanpa jeda. Di sudut jalan terlihat sebuah restoran cepat saji yang tetap buka seperti biasa. Beberapa anak muda duduk di dalam kafe sambil menatap layar laptop. Mereka berbicara dan tertawa, seolah hari ini tidak berbeda dari hari-hari lain. Dulu suasananya tidak seperti ini, setidaknya menurut ingatan Mehmet. Saat ia masih kecil, bulan Ramadan selalu terasa sangat jelas di kota ini. Siang hari jalanan lebih tenang, banyak toko tutup lebih awal, orang-orang pulang lebih cepat untuk menyiapkan buka puasa bersama keluarga. Ketika waktu maghrib tiba, seluruh lingkungan terasa seolah berhenti sejenak. Azan yang berkumandang dari masjid terdengar seperti panggilan yang menyatukan semua orang. Ia masih ingat aroma roti hangat yang sering keluar dari dapur ibunya menjelang berbuka. Ibunya selalu menyiapkan makanan sederhana, tetapi meja makan terasa penuh karena keluarga berkumpul bersama. Ayahnya biasanya mengajaknya berjalan kaki menuju masjid setelah makan. Lampu-lampu Ramadan digantung di antara menara masjid dan menyala terang di langit malam. Di jalan, orang-orang saling menyapa, dan anak-anak berlari kecil sambil tertawa. Kenangan itu masih sangat jelas di kepala Mehmet. Namun ketika ia kembali melihat keadaan kota sekarang, perasaan yang muncul justru berbeda. Bukan berarti Istanbul kehilangan keindahannya. Kota ini tetap megah dengan sejarah panjang yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Masjid-masjidnya masih berdiri kokoh, dan azan tetap terdengar setiap hari. Hanya saja, suasana yang dulu ia rasakan tidak lagi sama. Mehmet tidak marah pada perubahan. Ia memahami bahwa generasi baru memiliki cara hidup yang berbeda. Banyak anak muda bekerja hingga larut, sebagian terbiasa makan di luar, dan sebagian lagi menjalani Ramadan dengan cara yang lebih pribadi. Ia menyadari semua itu sebagai bagian dari perkembangan zaman.
Namun tetap saja ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ketika azan maghrib akhirnya berkumandang dari arah Masjid Biru, Mehmet mengangkat kepalanya sedikit. Suaranya tetap merdu dan jelas seperti yang ia kenal sejak kecil. Ia menutup mata sejenak sambil menarik napas panjang. Dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang sudah beberapa hari terus ia pikirkan. Apakah kota ini yang berubah? Atau sebenarnya dirinya yang mulai kehilangan cara merasakan Ramadan seperti dulu? Azan maghrib yang berkumandang dari arah Masjid Biru akhirnya memecah lamunan Mehmet Arslan. Ia membuka mata dan menoleh ke dalam apartemen. Dari dapur, Fatma keluar sambil membawa piring kecil berisi beberapa butir kurma. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia meletakkan piring itu di meja kecil dekat sofa. "Sudah waktunya," kata Fatma dengan suara lembut. Mehmet mengangguk pelan lalu masuk dari balkon. Mereka sudah menjalani kebiasaan ini selama puluhan tahun. Setiap Ramadan, mereka berbuka dengan sederhana di ruang tamu apartemen yang tidak terlalu besar. Tidak ada yang berubah dari cara mereka memulai buka puasa. Yang terasa berbeda hanyalah suasananya. Mehmet mengambil satu kurma lalu memakannya perlahan. Setelah itu, ia meminum seteguk air. Fatma duduk di seberangnya sambil melakukan hal yang sama. Tidak banyak percakapan di antara mereka. Keheningan itu bukan karena ada masalah, melainkan karena keduanya sudah terbiasa dengan suasana yang tenang. Dulu keadaan seperti ini jarang terjadi. Meja makan di rumah mereka selalu penuh. Anak-anak mereka masih tinggal bersama. Kadang saudara atau tetangga juga datang. Rumah terasa ramai dengan suara obrolan dan tawa. Sekarang anak-anak mereka sudah memiliki kehidupan sendiri di kota lain. Pekerjaan membuat mereka jarang pulang, terutama di tengah minggu. Setelah makan secukupnya, Mehmet berdiri untuk mengambil remote televisi. Ia menyalakan layar yang tergantung di dinding ruang tamu. Sebuah saluran berita internasional sedang menayangkan laporan tentang suasana Ramadan di berbagai negara. Biasanya Mehmet tidak terlalu tertarik pada program seperti itu, tetapi malam ini ia membiarkan televisi tetap menyala. Gambar pertama menunjukkan suasana Ramadan di sebuah kota di Timur Tengah. Lalu tayangan berganti ke negara lain. Mehmet menatap layar sambil sesekali menyeruput teh hangat yang baru dibuat Fatma. Ia hampir mengganti saluran ketika tiba-tiba sebuah tayangan menarik perhatiannya. Di layar terlihat sebuah masjid yang sangat besar, dipenuhi oleh ribuan orang. Saf salat memanjang hingga ke halaman. Kamera kemudian bergerak memperlihatkan suasana di sekitar masjid. Banyak orang berkumpul menjelang waktu berbuka. Beberapa pedagang menjual makanan ringan, sementara kelompok pemuda terlihat membagikan minuman kepada orang yang lewat. Di bagian bawah layar muncul tulisan yang menjelaskan lokasi tayangan itu. Ramadan di Indonesia. Mehmet sedikit mendekat ke arah televisi. Ia menaikkan volume agar bisa mendengar penjelasan reporter dengan lebih jelas. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Setiap Ramadan, banyak masjid dipenuhi oleh jamaah untuk salat tarawih. Kamera kemudian menyorot seorang kakek yang berjalan menuju masjid sambil menggandeng cucunya. Keduanya terlihat tersenyum. Pemandangan sederhana itu membuat Mehmet terdiam cukup lama. Ia tiba-tiba teringat masa kecilnya sendiri. Ayahnya sering menggandeng tangannya ketika berjalan menuju masjid di lingkungan tempat mereka tinggal. Saat itu jalanan terasa hidup. Banyak orang berjalan ke arah yang sama. Lampu-lampu Ramadan dipasang di antara menara masjid dan anak-anak berlari di sepanjang jalan. "Fatma, coba lihat ini," kata Mehmet pelan. Fatma yang sedang membereskan piring mendekat lalu duduk di sampingnya. Mereka menonton tayangan itu bersama tanpa banyak bicara. Suasana yang terlihat di layar terasa hangat dan akrab, meskipun tempatnya sangat jauh dari Istanbul. Mehmet menyandarkan punggungnya ke sofa sambil tetap menatap televisi. Dalam pikirannya, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kota yang ditampilkan dalam berita itu terasa asing, tetapi suasana yang terlihat justru mengingatkannya pada masa lalu yang sudah lama ia rindukan. Ia menoleh kepada Fatma dan berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Mungkin di sana masih ada suasana Ramadan seperti yang dulu kita rasakan." Mehmet dan Fatma masih duduk di ruang tamu,
sambil menatap layar televisi. Laporan tentang Ramadan di Indonesia terus berjalan. Kamera memperlihatkan suasana pasar menjelang waktu berbuka. Meja-meja pedagang dipenuhi berbagai makanan yang terlihat berwarna dan menarik. Ada minuman dingin, buah-buahan, kue, dan berbagai makanan yang belum pernah Mehmet lihat sebelumnya. Orang-orang berjalan di antara deretan pedagang dengan santai. Beberapa membawa kantong plastik berisi makanan, sementara yang lain berdiri mengobrol sambil menunggu waktu berbuka. Wajah mereka terlihat santai dan penuh senyum. Tidak ada kesan terburu-buru. Suasana itu terasa ramai, tetapi tetap hangat. Mehmet memperhatikan setiap detail dengan serius. Ia tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Reporter di televisi menjelaskan bahwa menjelang maghrib banyak warga keluar rumah untuk membeli makanan ringan atau sekadar berjalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka. Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat setiap Ramadan. Fatma ikut memperhatikan tayangan tersebut. Ia melihat sekelompok anak kecil memukul alat musik sederhana seperti drum kecil sambil tertawa. Anak-anak itu berjalan bersama di pinggir jalan. Beberapa orang dewasa terlihat membagikan makanan kepada orang yang lewat. Aneh juga, kata Mehmet pelan. Fatma menoleh kepadanya. Aneh bagaimana? Tempatnya sangat jauh dari sini, tapi suasananya terasa akrab, jawab Mehmet. Reporter di televisi kemudian menjelaskan bahwa masjid-masjid di Jakarta biasanya penuh setiap malam selama Ramadan. Kamera menampilkan pemandangan dari dalam sebuah masjid besar. Saf salat terlihat rapat dan memanjang. Banyak anak muda berdiri berdampingan dengan orang yang lebih tua. Sebagian membawa anak kecil. Salah satu gambar memperlihatkan seorang kakek berjalan perlahan menuju pintu masjid sambil menggandeng cucunya. Anak kecil itu terlihat berbicara dengan semangat, sementara sang kakek hanya tersenyum. Pemandangan sederhana itu membuat Mehmet terdiam. Ia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa saat. Ingatannya kembali ke masa lalu. Dulu ayahnya sering mengajaknya berjalan menuju masjid ketika Ramadan tiba. Jalanan di lingkungan mereka selalu dipenuhi orang yang menuju tempat yang sama. Lampu-lampu digantung di antara menara masjid dan menyala terang saat malam tiba. Anak-anak bermain di sekitar halaman masjid. Orang dewasa saling menyapa sebelum salat dimulai. Suasana itu terasa hangat dan akrab bagi semua orang yang tinggal di sana. Mehmet menghela napas pelan. Ia sadar bahwa banyak hal telah berubah sejak masa itu. Istanbul sekarang adalah kota modern yang bergerak cepat. Banyak orang memiliki jadwal kerja yang padat. Sebagian lebih sering beribadah sendiri di rumah. Semua itu bukan sesuatu yang salah, tetapi tetap terasa berbeda dari yang ia ingat. Fatma memperhatikan wajah suaminya yang terlihat sedang berpikir. Ia sudah lama mengenal Mehmet dan tahu ketika suaminya sedang memikirkan sesuatu secara serius. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Fatma. Mehmet tidak langsung menjawab. Ia masih menatap layar televisi yang kini kembali memperlihatkan suasana jalan di Jakarta. Banyak orang berkumpul di sekitar masjid sambil menunggu waktu salat. Aku hanya merasa seperti melihat sesuatu dari masa lalu, kata Mehmet akhirnya. Fatma tidak langsung menanggapi. Ia memahami maksud kalimat itu tanpa perlu penjelasan panjang. Bagi Mehmet, Ramadan bukan sekadar kewajiban agama. Ramadan selalu berkaitan dengan kenangan masa kecil, keluarga, dan kebersamaan yang dulu sangat kuat. Mehmet kemudian mematikan suara televisi, tetapi gambar di layar masih terus berjalan. Ia bersandar ke sofa sambil berpikir. Dalam hatinya muncul sebuah keinginan yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Mungkin aku harus melihatnya langsung, katanya perlahan. Fatma menatapnya dengan sedikit heran. Melihat apa? Suasana itu, jawab Mehmet singkat. Setelah televisi dimatikan, ruang tamu kembali tenang. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Mehmet Arslan duduk bersandar di sofa sambil memikirkan tayangan yang baru saja ia lihat. Gambar-gambar dari Jakarta masih terbayang jelas di kepalanya. Ia tidak menyangka sebuah laporan singkat di televisi bisa membuatnya berpikir sejauh ini. Fatma memperhatikan suaminya dengan tenang. Ia tahu Mehmet sedang memikirkan sesuatu yang serius.
Selama bertahun-tahun hidup bersama, ia sudah sangat mengenal kebiasaan itu. Jika Mehmet diam cukup lama seperti ini, biasanya ada keputusan yang sedang ia pertimbangkan. "Apa maksudmu melihat langsung?" tanya Fatma akhirnya. Mehmet menatap ke arah meja kecil di depan mereka sebelum menjawab. "Aku ingin pergi ke sana," katanya pelan. Fatma tidak langsung bereaksi. Ia memikirkan kalimat itu sejenak. Perjalanan dari Istanbul ke Jakarta bukan perjalanan pendek. Jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu lama. Namun dari cara Mehmet berbicara, ia tahu suaminya tidak sedang bercanda. "Kamu serius?" tanya Fatma. Mehmet mengangguk. "Aku tidak ingin pergi untuk membandingkan negara," jelasnya. "Aku hanya ingin melihat apakah suasana yang kita lihat tadi benar-benar seperti itu." Fatma memahami maksudnya. Beberapa tahun terakhir, Mehmet sering merasa suasana Ramadan di Istanbul tidak lagi seperti yang ia ingat. Ia tidak pernah mengeluh secara terbuka, tetapi Fatma bisa melihat perubahan itu dari sikapnya. Kadang Mehmet duduk lama di balkon saat senja tanpa banyak bicara. "Kalau kamu ingin pergi, kita bisa mempertimbangkannya," kata Fatma dengan tenang. Mehmet sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Ia sebenarnya mengira Fatma akan menolak ide tersebut. Perjalanan jauh di usia mereka bukan hal yang mudah, namun Fatma terlihat cukup santai saat mengatakannya. "Benarkah?" tanya Mehmet. Fatma tersenyum tipis. "Kenapa tidak? Kita sudah lama tidak bepergian jauh." Jawaban itu membuat Mehmet merasa lebih ringan. Ia berdiri lalu berjalan menuju meja kerja kecil di sudut ruangan. Di atas meja ada sebuah laptop yang sudah cukup lama ia gunakan. Perangkat itu tidak terlalu baru, tetapi masih berfungsi dengan baik untuk mencari informasi di internet. Mehmet menyalakan laptop dan menunggu beberapa saat hingga layar menyala. Fatma ikut mendekat dan berdiri di belakang kursinya. Mereka mulai mencari informasi tentang Jakarta. Berbagai gambar kota muncul di layar. Ada gedung tinggi, jalan besar, dan juga masjid-masjid yang terlihat ramai. Mehmet kemudian membuka halaman pemesanan tiket pesawat. Ia mengetik rute perjalanan dari Istanbul menuju Jakarta. Beberapa pilihan penerbangan langsung muncul di layar. Waktu perjalanan cukup panjang, tetapi masih memungkinkan untuk dilakukan. Fatma memperhatikan daftar penerbangan itu dengan tenang. "Kalau kita pergi, kita harus tinggal beberapa hari," katanya. Mehmet mengangguk. "Aku ingin melihat suasana Ramadan di sana, bukan hanya datang sebentar lalu pulang." Mereka terus melihat berbagai pilihan tiket sambil berdiskusi singkat. Sesekali Mehmet membaca informasi tentang kota Jakarta. Ia menemukan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar. Hal itu membuatnya semakin penasaran dengan suasana Ramadan di sana. Beberapa menit kemudian, Mehmet menemukan jadwal penerbangan yang menurutnya cocok. Ia berhenti sejenak sebelum menekan tombol pemesanan. Perjalanan ini bukan keputusan kecil. Namun rasa ingin tahu yang muncul sejak menonton tayangan televisi tadi terasa semakin kuat. Fatma meletakkan tangannya di bahu suaminya. "Kalau kamu ingin pergi, lakukan saja," katanya. Mehmet menarik napas dalam-dalam. Ia lalu menekan tombol konfirmasi pembelian tiket. Dalam hitungan detik, pemesanan selesai. Ia menutup laptop perlahan. Perjalanan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya kini benar-benar akan terjadi. Perjalanan panjang dari Istanbul akhirnya berakhir ketika pesawat yang membawa Mehmet dan Fatma mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah keluar dari pesawat, mereka langsung merasakan perbedaan udara yang cukup jelas. Udara di Jakarta terasa lebih hangat dan lembab dibandingkan dengan Istanbul. Mehmet menarik napas perlahan sambil menyesuaikan diri dengan suasana baru di sekelilingnya. "Udara di sini berbeda sekali," katanya sambil tersenyum kecil. Fatma mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Mereka berjalan mengikuti arus penumpang menuju area pengambilan bagasi. Bandara terlihat ramai, tetapi tetap teratur. Banyak orang berjalan cepat sambil membawa koper. Pengumuman penerbangan terdengar dari pengeras suara dalam 2 bahasa. Setelah mengambil barang mereka, Mehmet dan Fatma berjalan menuju pintu keluar.
Di sana sudah menunggu seorang pemuda yang memegang papan kecil dengan tulisan nama Mehmet Arslan. Pemuda itu tersenyum ketika melihat mereka mendekat. "Pak Mehmet?" tanyanya dengan ramah. Mehmet mengangguk. "Ya, saya Raffi," kata pemuda itu sambil mengulurkan tangan. "Saya yang akan membantu selama Bapak dan Ibu di Jakarta." Mehmet menyambut tangan itu dengan hangat. Sikap Raffi terlihat santai dan ramah sejak awal. Setelah berbincang sebentar, mereka berjalan menuju tempat parkir mobil. Di luar bandara, suasana kota langsung terasa berbeda dari Istanbul. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan area bandara, Mehmet duduk di kursi belakang sambil memandang keluar jendela. Jalan raya terlihat cukup padat dengan kendaraan yang terus bergerak. Motor, mobil, dan bus berjalan berdampingan, memenuhi jalur yang tersedia. Gedung-gedung tinggi terlihat di beberapa bagian kota. Namun di antara bangunan modern itu, juga ada rumah-rumah sederhana yang berdiri berdekatan. Bagi Mehmet, pemandangan itu terasa menarik karena memperlihatkan dua sisi kota dalam satu tempat. Raffi mengemudi dengan santai sambil sesekali menjelaskan keadaan sekitar. Ia menunjukkan beberapa jalan utama yang mereka lewati. Di beberapa titik terlihat spanduk bertuliskan ucapan Ramadan. Lampu hias berbentuk bulan sabit, dan bintang juga tergantung di beberapa sudut jalan. Mehmet memperhatikan semua itu dengan rasa ingin tahu. Ia baru pertama kali datang ke negara ini, dan setiap hal yang ia lihat terasa baru baginya. Meskipun jalanan terlihat padat, suasana di dalam mobil tetap tenang. Ketika mereka semakin mendekati pusat kota, lalu lintas mulai terasa lebih ramai. Banyak kendaraan berhenti dan bergerak perlahan. Mehmet sempat mengira semua orang sedang terburu-buru pulang untuk berbuka puasa seperti yang biasa ia lihat di Istanbul. Namun setelah beberapa menit memperhatikan keadaan sekitar, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Di sepanjang trotoar, banyak pedagang yang membuka meja kecil. Mereka menjual berbagai makanan dan minuman yang terlihat menarik. Ada yang menjual buah-buahan, minuman dingin, dan berbagai jenis gorengan. Beberapa orang berdiri di depan meja itu sambil memilih makanan. Sebagian lagi berjalan santai sambil membawa kantong plastik berisi makanan. Mehmet melihat sekelompok anak muda berdiri di pinggir jalan, sambil tertawa dan berbicara. Beberapa dari mereka memegang minuman dingin. Di tempat lain, seorang pedagang terlihat sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Ia menoleh ke arah Raffi yang sedang menyetir. "Kenapa semakin sore malah semakin ramai?" tanya Mehmet dengan penasaran. Raffi tersenyum melalui kaca spion. "Ini biasa, Pak. Menjelang maghrib orang-orang keluar untuk mencari makanan berbuka." Mehmet kembali melihat keluar jendela. Suasana yang ia lihat terasa berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Bukannya menjadi sepi menjelang waktu berbuka, kota ini justru terlihat semakin hidup. Mobil yang dikendarai Raffi bergerak perlahan di tengah lalu lintas Jakarta yang padat. Mehmet masih memperhatikan suasana di luar jendela dengan penuh rasa ingin tahu. Di sepanjang trotoar, deretan pedagang terlihat semakin ramai. Meja-meja sederhana dipenuhi berbagai makanan yang tampak menarik. Beberapa orang berhenti untuk membeli, sementara yang lain hanya berjalan santai sambil melihat-lihat. Mehmet melihat sebuah meja yang dipenuhi minuman berwarna cerah di dalam gelas plastik besar. Di meja lain ada panci besar berisi makanan yang masih mengepul. Aroma manis dan gurih sesekali masuk ke dalam mobil ketika kendaraan berhenti cukup lama di lampu merah. Ia belum pernah melihat suasana seperti ini sebelumnya. "Ini semua untuk berbuka puasa?" tanya Mehmet sambil menunjuk ke arah para pedagang. Raffi mengangguk. "Iya, Pak. Biasanya orang membeli makanan ringan dulu untuk berbuka." Mehmet memperhatikan lebih dekat. Ia melihat banyak jenis makanan yang belum pernah ia kenal. Ada minuman dengan potongan buah, ada makanan yang terlihat seperti pisang dimasak dengan kuah manis, dan ada juga berbagai gorengan yang masih panas. Beberapa pembeli berdiri sambil berbincang dengan pedagang sebelum membawa pulang makanan mereka. Yang membuat Mehmet semakin heran adalah suasana orang-orang di sekitar tempat itu. Mereka tidak terlihat terburu-buru. Banyak yang berjalan santai sambil tertawa bersama teman atau keluarga.
Anak-anak kecil juga terlihat ikut berjalan di antara keramaian itu. Raffi melirik ke arah kaca spion dan melihat ekspresi penasaran di wajah Mehmet. "Orang-orang di sini menyebut kegiatan ini ngabuburit," kata Raffi. Mehmet mengerutkan kening. "Ngabuburit?" "Iya," jawab Raffi sambil tersenyum. "Artinya menunggu waktu berbuka sambil jalan-jalan atau berkumpul." Mehmet mengangguk pelan. Ia mencoba mengingat kata itu di dalam pikirannya. Bagi dirinya yang baru pertama kali mendengarnya, istilah tersebut terasa unik. Ia kembali memandang keluar jendela mobil. Beberapa meter di depan, mobil mereka berhenti di lampu merah. Di sebelah mereka ada puluhan sepeda motor yang juga menunggu lampu berubah hijau. Saat itulah Mehmet melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sekelompok remaja berdiri di pinggir jalan sambil membawa kotak kardus. Mereka berjalan mendekati para pengendara motor satu persatu. Dari dalam kotak itu mereka mengambil botol air mineral, lalu memberikannya kepada orang yang berhenti di lampu merah. Sebagian pengendara terlihat terkejut, tetapi kemudian tersenyum saat menerima botol air tersebut. Beberapa mengucapkan terima kasih sebelum lampu lalu lintas berubah. Mehmet memperhatikan kejadian itu dengan serius. Ia melihat seorang anak kecil yang ikut berdiri bersama kelompok remaja tersebut. Anak itu memberikan sebotol air kepada seorang pengemudi motor dengan wajah penuh semangat. "Apakah mereka menjualnya?" tanya Mehmet. Raffi menggeleng. "Tidak, Pak. Biasanya itu dibagikan gratis untuk orang yang berpuasa." Jawaban itu membuat Mehmet terdiam sejenak. Ia melihat kembali ke arah para remaja itu ketika mobil mereka mulai bergerak maju. Wajah-wajah mereka terlihat senang meskipun hanya membagikan air kepada orang yang lewat. Beberapa menit kemudian, suara azan mulai terdengar dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, azan lain menyusul dari arah yang berbeda. Suara-suara tersebut datang hampir bersamaan dari berbagai masjid di sekitar mereka. Mehmet mendengarkan dengan saksama. Ia terbiasa mendengar azan di Istanbul yang biasanya terdengar jelas dari satu arah. Namun di kota ini, suara azan seperti datang dari banyak tempat sekaligus. Ia kembali memandang keluar jendela mobil. Beberapa orang mulai membuka kantong makanan mereka di pinggir jalan. Sebagian duduk di kursi plastik, sementara yang lain berdiri di dekat pedagang tempat mereka membeli makanan. Mehmet menyadari bahwa bagi banyak orang di kota ini, berbuka puasa tidak selalu dilakukan di rumah. Banyak yang melakukannya di jalan, bersama teman, atau bahkan dengan orang yang baru mereka temui. Suasana itu terasa sederhana, tetapi juga hangat. Suara azan masih terdengar dari berbagai arah, ketika mobil yang dikendarai Raffi terus melaju pelan melewati jalan utama Jakarta. Bagi Mehmet, pengalaman ini terasa berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di Istanbul, suara azan biasanya terdengar jelas dari beberapa masjid besar yang menara-menara tinggi. Di kota ini, azan datang dari banyak tempat sekaligus. Ada yang terdengar dekat, ada yang lebih jauh. Suaranya tidak selalu bersamaan, tetapi justru menciptakan suasana yang terasa hidup. Mehmet memperhatikan dengan saksama, sambil duduk tenang di kursi belakang mobil. Ia memejamkan mata sebentar untuk mendengarkan lebih jelas. Ketika membuka mata kembali, ia melihat perubahan di sepanjang jalan. Orang-orang yang sebelumnya berjalan santai kini mulai berhenti di tempat mereka berada. Beberapa membuka kantong plastik yang berisi makanan. Ada yang duduk di kursi kecil di depan warung, ada yang berdiri di dekat sepeda motor mereka. Di trotoar, beberapa orang duduk berjejer di atas tikar sederhana. Mereka berbuka bersama dengan makanan yang terlihat sederhana. Ada kurma, minuman dingin, dan beberapa makanan ringan. Mereka berbicara santai sambil mulai makan setelah azan selesai. Mehmet terus mengamati pemandangan itu. Ia melihat seorang pria yang duduk sendirian di bangku taman. Tidak lama kemudian seorang wanita tua datang mendekat sambil membawa kotak kecil. Wanita itu mengambil beberapa buah kurma dari dalam kotak lalu memberikannya kepada pria tersebut. Keduanya saling tersenyum sebelum mulai berbuka. Beberapa meter dari sana, sekelompok pemuda duduk melingkar di atas tikar tipis. Salah satu dari mereka mempersilakan seorang pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan untuk ikut duduk bersama.
Pria itu terlihat ragu sebentar, tetapi akhirnya menerima ajakan tersebut. Fatma memperhatikan kejadian itu dari dalam mobil. Ia terlihat tersenyum kecil. "Orang-orang di sini mudah berbagi," katanya pelan. Mehmet mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas bahwa pemandangan itu membuatnya berpikir. Ia melihat bagaimana orang-orang yang tidak saling mengenal bisa berbuka bersama tanpa banyak pertanyaan. Mobil mereka kembali bergerak perlahan melewati keramaian. Di beberapa tempat, terlihat orang berdiri di depan masjid kecil yang mulai dipenuhi jamaah. Ada yang datang bersama keluarga, ada juga yang datang sendiri. Lampu-lampu di sekitar jalan mulai menyala. Beberapa warung kecil tetap buka karena masih melayani orang yang baru datang membeli makanan. Namun sebagian besar orang sudah mulai makan di tempat mereka berada. Mehmet menyadari bahwa kota ini tidak berhenti saat azan berkumandang. Sebaliknya, kehidupan tetap berjalan dengan cara yang berbeda. Orang-orang tidak hanya berbuka di rumah, tetapi juga di jalan, di taman, atau di depan toko. Hal itu membuat suasana Ramadan terasa lebih terbuka. Banyak orang yang bertemu dan berbagi makanan meskipun tidak saling mengenal sebelumnya. Raffi akhirnya membelokkan mobil ke jalan yang sedikit lebih tenang. Lalu lintas tidak terlalu padat seperti sebelumnya. Dari kejauhan terlihat sebuah masjid dengan halaman yang cukup luas. Beberapa orang sudah berjalan menuju pintu masuknya. Mehmet masih memandang keluar jendela dengan penuh perhatian. Ia mencoba menyimpan semua yang ia lihat dalam ingatannya. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Di sini azan bukan hanya panggilan untuk sholat." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Azan juga seperti mengingatkan orang untuk saling mendekat. Fatma menoleh ke arah suaminya dan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi Mehmet sudah mulai melihat sesuatu yang berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Malam berikutnya Raffi menjemput Mehmet dan Fatma dari hotel tempat mereka menginap. Setelah menyapa sebentar, ia langsung mengajak mereka masuk ke mobil. Tujuan malam itu adalah Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Jakarta yang sejak awal ingin dilihat Mehmet. Perjalanan tidak terlalu lama. Jalanan masih cukup ramai, meskipun waktu sudah melewati salat maghrib. Ketika mobil mendekati kawasan masjid, Mehmet mulai melihat kerumunan orang berjalan di trotoar. Banyak di antara mereka mengenakan pakaian muslim dan berjalan menuju arah yang sama. "Masjidnya sudah dekat," kata Raffi sambil memperlambat mobil. Beberapa menit kemudian bangunan besar itu mulai terlihat. Kubah besar berdiri di tengah kompleks luas yang dipenuhi lampu terang. Dari kejauhan saja Mehmet sudah bisa melihat ratusan orang berjalan menuju pintu masuk. Mobil berhenti di area parkir. Setelah turun, Mehmet berdiri sejenak sambil memperhatikan bangunan di depannya. Ia pernah melihat gambar masjid ini sebelumnya, tetapi melihatnya secara langsung terasa berbeda. Bangunannya sangat besar dan terbuka. Banyak orang berjalan masuk tanpa terlihat tergesa-gesa. Ada keluarga yang datang bersama anak-anak, ada kelompok pemuda, dan ada juga orang tua yang berjalan perlahan sambil membawa sajadah kecil. "Banyak sekali orangnya," kata Mehmet pelan. Raffi tersenyum. "Ini belum terlalu penuh, Pak. Biasanya menjelang salat tarawih jamaah semakin banyak." Mereka berjalan bersama menuju pintu masuk. Di halaman masjid terlihat beberapa orang duduk sambil berbincang. Ada juga yang membaca Al-Quran sambil menunggu waktu salat. Ketika memasuki bagian dalam masjid, Mehmet langsung berhenti sejenak. Pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Ruang salat yang sangat luas sudah dipenuhi jamaah. Saf-saf salat tersusun rapi memanjang hingga ke bagian belakang. Orang-orang duduk berdampingan sambil menunggu salat dimulai. Mehmet belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Ia terbiasa dengan masjid besar di Istanbul, tetapi jumlah jamaah di tempat ini terasa jauh lebih banyak. Fatma berdiri di sampingnya sambil memperhatikan sekeliling. "Luas sekali," katanya pelan. Raffi kemudian menunjukkan tempat kosong di salah satu saf. Mereka berjalan perlahan melewati jamaah lain yang juga sedang mencari tempat. Tidak ada dorongan atau keributan. Semua orang bergerak dengan tertib.
Ketika Mehmet hampir sampai di saf tersebut, seorang pemuda yang duduk di ujung barisan tersenyum kepadanya. "Silakan Pak, masih ada tempat," katanya ramah sambil sedikit bergeser. Mehmet mengangguk sebagai tanda terima kasih lalu berdiri di tempat yang ditunjukkan. Ia merapikan posisi sajadahnya sambil memperhatikan orang-orang di kanan dan kirinya. Di sebelahnya berdiri seorang pria muda yang terlihat seperti mahasiswa. Di sisi lain ada seorang lelaki yang lebih tua dengan rambut yang mulai memutih. Mereka semua berdiri berdampingan tanpa saling mengenal. Beberapa menit kemudian suara imam mulai terdengar melalui pengeras suara. Jamaah yang sebelumnya duduk perlahan berdiri. Suasana masjid yang besar itu berubah menjadi sangat tenang. Ketika takbir pertama dikumandangkan, ribuan orang mengangkat tangan hampir bersamaan. Saf-saf yang panjang bergerak serempak mengikuti gerakan salat. Mehmet merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia berdiri di tengah ribuan orang yang tidak ia kenal, tetapi suasananya terasa sangat akrab. Ia menundukkan kepala dan mencoba fokus pada salat. Namun di tengah keheningan itu, matanya tiba-tiba terasa hangat. Tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Fatma yang berdiri beberapa saf di belakang sempat melihatnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memahami bahwa suaminya sedang merasakan sesuatu yang sangat dalam pada malam itu. Salat tarawih di Masjid Istiqlal berlangsung dengan tenang. Ribuan jamaah berdiri dalam saf yang panjang dan rapi. Mehmet berdiri di antara mereka, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Suara imam terdengar jelas melalui pengeras suara, dan memenuhi seluruh ruangan masjid yang luas. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, suasana menjadi sangat hening. Tidak ada percakapan, tidak ada suara langkah. Yang terdengar hanya lantunan bacaan imam yang bergema di dalam kubah besar masjid. Mehmet mencoba mengikuti setiap gerakan salat dengan fokus. Ia berdiri, rukuk, lalu sujud bersama jamaah lain. Semua bergerak hampir bersamaan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat barisan saf memanjang jauh ke depan. Sesekali ia melirik ke kanan dan ke kiri. Orang-orang yang berdiri di sampingnya terlihat sangat khusyuk. Ada pemuda yang tampak masih sangat muda. Ada juga pria yang usianya mungkin tidak jauh berbeda dari dirinya. Mereka semua berdiri berdampingan tanpa memandang latar belakang. Bagi Mehmet, pemandangan itu terasa kuat. Ia tidak mengenal siapapun di tempat itu, tetapi suasananya membuatnya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Ketika imam membaca ayat yang berbicara tentang rahmat dan ampunan, Mehmet merasakan dadanya menjadi berat. Kata-kata yang ia dengar seperti menyentuh ingatan lama yang sudah lama tersimpan. Ia teringat masa kecilnya di Istanbul. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu mengajaknya pergi ke masjid saat Ramadan. Jalan menuju masjid waktu itu tidak pernah terasa jauh, karena selalu dipenuhi orang-orang yang berjalan bersama. Ia juga teringat bagaimana ayahnya berdiri di sampingnya saat salat. Jika Mehmet masih kecil dan belum hafal gerakan dengan baik, ayahnya akan menepuk pelan bahunya sebagai tanda agar ia mengikuti imam dengan benar. Kenangan itu muncul begitu saja di tengah salat. Mehmet mencoba menahan perasaannya, tetapi matanya mulai terasa panas. Ketika ia kembali berdiri setelah sujud, air mata perlahan jatuh tanpa bisa ia hentikan. Ia tidak merasa malu. Di tempat sebesar ini, tidak ada yang memperhatikan wajahnya. Semua orang fokus pada ibadah mereka sendiri. Suara imam terus mengalun dengan tenang. Setiap ayat dibaca dengan jelas dan tidak terburu-buru. Mehmet mencoba menenangkan pikirannya agar kembali fokus pada salat. Beberapa rakaat kemudian, imam menutup salat dengan salam. Ribuan jamaah yang sejak tadi berdiri bersama, perlahan kembali duduk di tempat masing-masing. Suasana masjid tidak langsung ramai. Banyak orang tetap duduk sambil berdoa. Beberapa mengangkat tangan dengan wajah serius. Yang lain menundukkan kepala sambil membaca doa pelan. Mehmet ikut duduk di tempatnya. Ia menundukkan kepala sebentar sebelum akhirnya mengangkat kedua tangannya. Untuk beberapa detik ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menarik napas panjang. Kemudian ia mulai berdoa dengan suara sangat pelan. "Ya Allah," bisiknya. Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat.
Jangan biarkan hatiku menjadi sempit. Ia tidak meminta hal yang rumit. Ia hanya merasa bahwa beberapa tahun terakhir, ia terlalu mudah menilai keadaan di sekitarnya. Ia merasa kehilangan sesuatu dari Ramadan tanpa benar-benar mencoba memahaminya. Setelah selesai berdoa, Mehmet mengusap wajahnya perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap sekelilingnya. Ribuan orang masih duduk di dalam masjid. Sebagian mulai berdiri untuk keluar, tetapi banyak juga yang tetap tinggal untuk berdoa atau membaca Al-Quran. Fatma kemudian mendekat setelah jamaah mulai bergerak keluar dari saf perempuan. Ia berdiri di samping Mehmet tanpa banyak bicara. Mehmet menoleh kepadanya dan tersenyum kecil. Wajahnya masih terlihat sedikit basah, tetapi ekspresinya jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Malam itu di Masjid Istiqlal, Mehmet merasa hatinya seperti dibuka kembali oleh sesuatu yang sederhana namun sangat kuat. Malam setelah salat tarawih di Masjid Istiqlal terasa tenang bagi Mehmet. Ia dan Fatma kembali ke hotel dengan perasaan yang berbeda dari hari sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Mehmet tidak banyak berbicara. Ia hanya sesekali memandang keluar jendela mobil sambil memikirkan pengalaman yang baru saja ia rasakan. Sesampainya di hotel, mereka beristirahat lebih awal. Perjalanan hari itu cukup melelahkan, tetapi juga meninggalkan kesan yang kuat. Sebelum tidur, Mehmet sempat duduk sebentar di dekat jendela kamar hotel. Ia melihat lampu kota Jakarta yang masih ramai meskipun malam sudah cukup larut. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur. Beberapa jam kemudian, Mehmet tiba-tiba terbangun. Awalnya ia tidak yakin apa yang membuatnya bangun. Ruangan hotel masih gelap, dan Fatma masih tertidur dengan tenang di tempat tidur sebelahnya. Ia duduk perlahan dan mencoba mendengarkan. Dari luar terdengar suara yang cukup ramai. Bukan suara kendaraan seperti biasanya, melainkan suara orang-orang yang berbicara dan tertawa. Tidak lama kemudian terdengar suara yang lebih jelas. Sahur. 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 Suara itu terdengar beberapa kali dari arah jalan kecil di dekat hotel. Mehmet sedikit terkejut karena belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ia berdiri lalu berjalan menuju jendela. Ketika tirai dibuka, ia melihat pemandangan yang menarik. Di gang kecil di depan hotel, sekelompok warga berjalan sambil membawa alat sederhana yang dipukul seperti drum. Ada yang menggunakan botol plastik, ada juga yang membawa beduk kecil. Mereka berjalan perlahan sambil terus mengucapkan panggilan untuk sahur. Mehmet memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang di sekitar gang mulai membuka pintu rumah mereka. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suasana yang awalnya sunyi perlahan berubah menjadi hidup. Tidak lama kemudian, Mehmet melihat beberapa warga mulai menggelar tikar panjang di tengah gang. Mereka membawa berbagai makanan dari rumah masing-masing. Ada yang membawa nasi, ada yang membawa lauk sederhana. Ia memperhatikan semuanya dari jendela dengan wajah penuh keheranan. Fatma yang terbangun karena gerakan suaminya akhirnya ikut duduk. "Ada apa?" tanyanya pelan. Mehmet menunjuk ke arah luar jendela. "Coba lihat itu," katanya. Fatma bangun lalu berjalan mendekat. Ketika melihat pemandangan di gang tersebut, ia juga terlihat terkejut. Beberapa orang kini sudah duduk di atas tikar panjang. Anak-anak, orang dewasa, bahkan beberapa orang tua terlihat berkumpul bersama. Mereka berbincang santai sambil menyiapkan makanan. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya melihat Mehmet berdiri di jendela hotel. Wanita itu melambaikan tangan dengan ramah. "Pak, ayo sahur bareng," serunya dari bawah. Mehmet sedikit terdiam. Ia tidak menyangka akan diajak oleh orang yang bahkan tidak ia kenal. Wajahnya terlihat bingung sekaligus tersentuh. Fatma menoleh kepadanya sambil tersenyum kecil. "Sepertinya mereka sungguh mengajakmu," katanya. Mehmet kembali melihat ke bawah. Orang-orang di tikar panjang itu masih melambaikan tangan dengan ramah, seolah mengundang tamu lama yang baru datang. Ia menarik napas pelan. Dalam hidupnya, ia sudah banyak mengunjungi berbagai kota di dunia. Namun jarang sekali ia merasakan sambutan yang begitu sederhana dan hangat dari orang-orang yang baru ia lihat. Mehmet akhirnya tersenyum. Ia menutup tirai jendela, lalu mengambil jaket tipisnya. Fatma memperhatikannya sambil tersenyum. "Kita benar-benar akan turun?" tanyanya.
Mehmet mengangguk ringan. Kurasa kita tidak boleh menolak undangan seperti itu, jawabnya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berjalan keluar hotel menuju gang kecil yang kini dipenuhi warga yang sedang bersiap sahur bersama. Mehmet dan Fatma berjalan keluar dari hotel menuju gang kecil di depan bangunan itu. Udara malam terasa hangat, tetapi suasana di gang tersebut sangat hidup. Beberapa lampu rumah sudah menyala. Di tengah jalan yang tidak terlalu lebar, tikar panjang sudah digelar. Di atas tikar itu, warga duduk berjejer sambil menyiapkan makanan untuk sahur. Ada anak-anak yang masih terlihat mengantuk, ada juga orang dewasa yang berbicara santai sambil menunggu waktu makan. Ketika Mehmet dan Fatma mendekat, beberapa orang langsung menyambut mereka dengan senyum ramah. Wanita yang tadi melambaikan tangan dari bawah jendela berdiri dan mendekat. "Ayo Pak, silakan duduk di sini," katanya sambil menunjuk tempat kosong di tikar. Mehmet sedikit menunduk sebagai tanda terima kasih. Ia lalu duduk di tempat yang ditunjukkan, sementara Fatma duduk di sampingnya. Orang-orang di sekitar mereka terlihat santai, seolah sudah terbiasa makan bersama seperti ini. Seorang pria yang duduk di sebelah Mehmet memperkenalkan diri dengan ramah. "Nama saya Hasan," katanya sambil tersenyum. "Bapak dari mana?" "Saya dari Turki," jawab Mehmet. Beberapa orang yang mendengar jawaban itu langsung terlihat tertarik. Mereka mulai bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, namun suasananya tetap santai dan tidak berlebihan. Di atas tikar, makanan yang tersedia terlihat sederhana. Ada nasi putih hangat yang diletakkan dalam wadah besar. Di sampingnya ada telur dadar yang dipotong-potong. Beberapa piring berisi tempe goreng, dan sambal juga diletakkan di tengah tikar agar bisa diambil bersama. Seorang ibu rumah tangga berjalan membawa teko air dan beberapa gelas plastik. Ia membagikannya kepada semua orang yang duduk di tikar. Mehmet memperhatikan semua itu dengan tenang. Ia tidak melihat meja mewah atau makanan yang mahal. Namun suasana kebersamaan terasa sangat kuat. "Silakan dimakan, Pak," kata Hasan sambil mendorong piring nasi ke arah Mehmet. Mehmet mengambil sedikit nasi dan telur dadar. Ia mengucapkan terima kasih sebelum mulai makan. Rasanya sederhana, tetapi hangat karena dimakan bersama banyak orang. Di sebelahnya, seorang anak kecil duduk sambil menguap. Ibunya tertawa kecil melihat anak itu mencoba tetap bangun untuk sahur. Beberapa orang di tikar juga berbicara tentang kegiatan mereka sehari-hari. Ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja di kantor, dan ada juga yang masih kuliah. Mehmet mendengarkan percakapan itu sambil sesekali ikut tersenyum. Meskipun ia tidak mengenal mereka sebelumnya, suasana itu membuatnya merasa seperti berada di lingkungan yang sudah lama ia kenal. Fatma juga terlihat nyaman. Ia berbicara dengan beberapa ibu yang duduk di dekatnya. Mereka bertanya tentang perjalanan Mehmet dan Fatma dari Turki. Salah satu ibu terlihat terkejut ketika mendengar bahwa pasangan itu datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk merasakan suasana Ramadan di Indonesia. "Wah, jauh sekali," katanya. Mehmet hanya tersenyum kecil. "Perjalanan jauh, tapi rasanya tidak sia-sia," jawabnya. Setelah beberapa waktu, makanan di atas tikar mulai berkurang. Banyak orang sudah selesai makan dan mulai membereskan piring. Anak-anak yang tadi terlihat mengantuk kini kembali duduk bersandar pada orang tua mereka. Mehmet melihat sekeliling sekali lagi. Di gang kecil ini, tidak ada perbedaan antara orang kaya atau sederhana. Semua duduk bersama di tikar yang sama. Ia menyadari bahwa sahur yang biasanya ia jalani dengan tenang di rumah kini terasa berbeda. Bukan karena makanannya, tetapi karena kebersamaan yang ia rasakan di tempat itu. Bagi Mehmet, sahur di gang kecil Jakarta ini terasa seperti sebuah pertemuan keluarga besar yang hangat, meskipun mereka semua baru saling mengenal malam itu. Beberapa hari setelah pengalaman sahur bersama warga di gang kecil itu, Mehmet mulai merasa lebih akrab dengan suasana Jakarta. Ia dan Fatma tidak hanya mengunjungi masjid atau tempat wisata, tetapi juga sering berjalan santai di sekitar lingkungan hotel. Setiap sore mereka melihat aktivitas yang hampir sama. Jalanan mulai ramai menjelang waktu berbuka. Pedagang makanan muncul di banyak sudut, dan orang-orang berkumpul untuk menunggu azan maghrib. Suatu malam setelah salat tarawih,
Raffi mengajak mereka singgah di sebuah kedai kopi kecil yang tidak jauh dari hotel. Tempat itu sederhana. Meja kayu disusun rapi di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Beberapa pengunjung duduk sambil berbincang santai. Mehmet dan Fatma memilih duduk di meja dekat jendela. Raffi memesan kopi dan beberapa makanan ringan. Tidak lama kemudian minuman mereka datang. Mehmet memegang cangkir kopi sambil memandang jalan kecil di luar kedai. Beberapa orang masih berjalan menuju masjid, sementara yang lain duduk di warung sekitar. "Aku ingin mengatakan sesuatu," kata Mehmet akhirnya. Raffi menoleh dengan penasaran. "Aku datang ke Indonesia dengan satu pikiran," lanjut Mehmet. "Aku mengira suasana Ramadan di sini lebih kuat dibandingkan di Turki." Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil sambil mendengarkan. Mehmet melanjutkan dengan tenang. "Beberapa tahun terakhir, aku merasa Ramadan di Istanbul tidak lagi seperti dulu. Kota menjadi lebih sibuk. Banyak restoran tetap buka sejak siang. Anak muda juga sering terlihat menjalani aktivitas seperti hari biasa." Raffi mengangguk pelan. Ia memahami apa yang dimaksud Mehmet. "Di sini juga tidak selalu seperti yang Bapak lihat," kata Raffi. Mehmet sedikit mengangkat alisnya. Ia terlihat tertarik mendengar penjelasan itu. Raffi kemudian menjelaskan dengan santai. Ia mengatakan bahwa Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Kota-kota besar semakin sibuk. Banyak anak muda yang bekerja hingga larut malam. Pusat perbelanjaan tetap ramai bahkan selama Ramadan. "Tidak semua orang menjalani Ramadan dengan cara yang sama," lanjut Raffi. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian anak muda sering menghabiskan waktu di kafe atau pusat perbelanjaan. Ada juga yang lebih sibuk dengan ponsel mereka dibandingkan dengan kegiatan di masjid. Namun Raffi kemudian menambahkan satu hal yang menurutnya penting. "Yang masih kuat di sini adalah kebiasaan berkumpul," katanya. Mehmet mendengarkan dengan serius. "Banyak orang di sini masih senang membuat kegiatan bersama," lanjut Raffi. "Misalnya berbuka bersama di masjid, berbagi makanan di jalan, atau sahur bersama di lingkungan rumah." Mehmet mengangguk perlahan. Ia mulai memahami maksudnya. Apa yang ia lihat selama beberapa hari terakhir memang menunjukkan hal itu. Ia melihat bagaimana orang-orang mudah berkumpul meskipun mereka tidak saling mengenal. Ia juga melihat bagaimana warga di gang kecil dengan santai mengundang orang asing untuk sahur bersama. Fatma yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu akhirnya ikut berbicara. "Mungkin setiap tempat memiliki tantangannya sendiri," katanya. Raffi mengangguk setuju. Mehmet meminum kopinya perlahan. Percakapan malam itu membuatnya berpikir lebih dalam. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia terlalu cepat menilai keadaan di negaranya sendiri. Ia hanya melihat beberapa perubahan di kota, lalu langsung merasa bahwa suasana Ramadan telah hilang. Padahal mungkin masih banyak hal yang tidak ia perhatikan. Mehmet kemudian tersenyum kecil. "Perjalanan ini ternyata bukan hanya tentang melihat tempat baru," katanya. Raffi tertawa pelan. "Kadang perjalanan memang membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda." Mehmet kembali memandang ke arah jalan di luar kedai. Malam Jakarta masih terasa hidup, tetapi sekarang ia melihatnya dengan pikiran yang lebih tenang. Percakapan di kedai kopi malam itu terus teringat di pikiran Mehmet. Setelah kembali ke hotel, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di kursi dekat jendela kamar, sambil melihat lampu kota Jakarta yang masih menyala di kejauhan. Fatma sudah berbaring di tempat tidur, tetapi ia tahu suaminya masih memikirkan sesuatu. "Kamu masih memikirkan pembicaraan tadi?" tanya Fatma pelan. Mehmet mengangguk tanpa menoleh. Ia masih memandang keluar jendela. "Aku baru menyadari sesuatu," jawabnya perlahan. Fatma duduk sedikit lebih tegak untuk mendengarkan. "Aku datang ke sini dengan pikiran bahwa Turki sudah kehilangan suasana Ramadan," lanjut Mehmet. "Aku merasa Indonesia lebih menjaga tradisi itu." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Tapi setelah beberapa hari di sini, aku mulai mengerti bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu." Fatma memperhatikan wajah suaminya yang terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Mehmet kemudian menoleh ke arahnya. "Raffi benar," katanya. "Setiap tempat pasti berubah.
Ia menjelaskan bahwa selama menjadi guru sejarah, ia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Kota berkembang, kebiasaan masyarakat bergeser, dan generasi baru memiliki cara hidup yang berbeda. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa dirinya sendiri justru sulit menerima perubahan itu. Ia melihat restoran yang tetap buka pada siang hari saat Ramadan. Ia melihat anak muda yang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain. Dari situ ia langsung menyimpulkan bahwa suasana Ramadan telah hilang dari kota tempat ia tinggal. Fatma mendengarkan dengan tenang. "Kamu mungkin hanya merindukan masa lalu," katanya. Mehmet tersenyum kecil mendengar kalimat itu. "Mungkin benar," jawabnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ketika masih kecil, Ramadan selalu terasa istimewa karena ia menjalaninya bersama keluarga besar. Rumah selalu ramai. Jalan menuju masjid dipenuhi orang yang berjalan bersama. Semua kenangan itu melekat kuat di pikirannya. Namun sekarang keadaan sudah berbeda. Anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal di kota lain. Lingkungan tempat tinggalnya juga berubah seiring waktu. "Kadang aku lupa bahwa yang berubah bukan hanya kota," kata Mehmet. "Hidupku juga berubah." Fatma mengangguk pelan. Ia memahami apa yang dimaksud suaminya. "Kita sering mengingat masa lalu dengan cara yang sangat indah," katanya. "Padahal mungkin saat itu juga ada banyak hal yang tidak kita perhatikan." Mehmet tertawa kecil. Ia menyadari bahwa kalimat itu ada benarnya. Ia kembali memandang keluar jendela. Jakarta adalah kota yang sangat berbeda dari Istanbul. Bahasa, budaya, dan kebiasaan masyarakatnya tidak sama. Namun di tempat ini, ia justru menemukan sesuatu yang membuatnya berpikir lebih jernih. Ia melihat bagaimana orang-orang tetap menjaga kebersamaan meskipun hidup di kota yang sibuk. Ia juga melihat bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Mehmet menarik napas panjang. "Perjalanan ini seperti cermin," katanya pelan. Fatma menatapnya dengan penuh perhatian. "Cermin?" tanyanya. "Iya," jawab Mehmet. "Aku datang untuk melihat Ramadan di tempat lain, tapi ternyata yang aku lihat justru diriku sendiri." Fatma tersenyum mendengar kalimat itu. Malam semakin larut. Lampu kota di luar jendela tetap menyala seperti biasa. Namun bagi Mehmet, pikirannya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa sedang mengejar kenangan lama yang tidak bisa kembali. Sekarang ia mulai memahami bahwa setiap masa memiliki cara sendiri untuk dijalani. Dan mungkin Ramadan tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanyalah cara manusia melihatnya. Pagi itu, Mehmet bangun lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih terlihat redup ketika ia membuka jendela kamar hotel. Udara terasa hangat dan jalan di bawah masih cukup sepi. Beberapa orang terlihat berjalan menuju masjid di sekitar hotel untuk sholat subuh. Hari itu adalah hari terakhir Mehmet dan Fatma berada di Jakarta. Malam sebelumnya mereka sudah menyiapkan barang-barang untuk perjalanan pulang. Namun sebelum kembali ke Istanbul, ada satu tempat yang ingin Mehmet kunjungi sekali lagi. Masjid Istiqlal. Setelah sarapan sederhana di hotel, mereka bertemu Raffi di lobi. Raffi terlihat sedikit terkejut ketika Mehmet mengatakan ingin kembali ke masjid besar itu. "Masih ingin ke sana lagi, Pak?" tanya Raffi. Mehmet mengangguk sambil tersenyum. "Ada sesuatu yang ingin aku rasakan sekali lagi." Perjalanan menuju masjid pagi itu terasa berbeda dari kunjungan mereka sebelumnya. Jalanan tidak terlalu padat. Banyak orang sudah memulai aktivitas harian mereka. Ketika mobil berhenti di dekat kompleks masjid, suasananya jauh lebih tenang dibandingkan malam hari. Mehmet turun dari mobil dan berdiri sejenak di halaman. Bangunan masjid yang besar itu tetap terlihat megah, tetapi sekarang tidak dipenuhi kerumunan seperti saat tarawih. Beberapa jamaah terlihat berjalan masuk dan keluar dengan tenang. Ada yang duduk di tangga sambil membaca Al-Quran. Ada juga yang berbicara pelan dengan teman mereka. Mehmet dan Fatma berjalan masuk ke dalam masjid tanpa tergesa-gesa. Di dalam ruangan utama, hanya ada beberapa orang yang sedang beribadah. Sebagian duduk bersandar pada tiang besar, sambil membaca kitab suci. Mehmet memilih duduk di salah satu bagian lantai yang tidak jauh dari tengah ruangan.
Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang sekeliling dengan tenang. Masjid yang sebelumnya terasa sangat ramai, kini tampak luas dan sunyi. Namun bagi Mehmet, suasana itu justru terasa nyaman. Fatma duduk di sampingnya tanpa mengganggu. Ia tahu suaminya ingin menikmati momen ini dengan tenang. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Mehmet menundukkan kepala sebentar lalu mengangkat pandangannya kembali ke arah kubah besar di atas. Di tempat ini beberapa malam lalu ia berdiri bersama ribuan orang saat sholat tarawih. Ia masih mengingat bagaimana saf-saf panjang dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai latar belakang, namun sekarang ia menyadari sesuatu yang berbeda. Ramadan yang ia rasakan di Jakarta bukan hanya tentang keramaian masjid atau kegiatan masyarakat. Semua pengalaman itu memang indah, tetapi bukan itu inti yang sebenarnya. Ia menarik napas pelan. Mehmet kemudian menundukkan kepala dan berdoa dengan tenang. Tidak ada kata yang panjang atau rumit. Ia hanya berbicara dalam hati. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat wajahnya kembali. Ekspresinya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan ketika pertama kali datang ke kota ini. Fatma memperhatikannya. "Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari?" tanya Fatma. Mehmet tersenyum ringan. "Aku akhirnya mengerti sesuatu," jawabnya. Fatma menunggu penjelasan lebih lanjut, tetapi Mehmet tidak langsung melanjutkan kalimatnya. Ia hanya memandang ruangan masjid yang luas di depannya. Setelah beberapa detik, ia berbicara dengan suara pelan. Ramadan ternyata tidak terikat pada tempat. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Bukan juga pada suasana kota. Fatma mendengarkan dengan tenang. Mehmet kemudian menyentuh dadanya sendiri. "Ramadan ada di sini," katanya. Di dalam masjid yang tenang itu, Mehmet akhirnya merasa bahwa perjalanan jauh yang ia lakukan telah memberinya jawaban yang selama ini ia cari. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu Mehmet dan Fatma sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta bersama Raffi yang mengantar mereka. Bandara terlihat ramai seperti biasanya. Orang-orang berjalan cepat sambil membawa koper. Sebagian terlihat terburu-buru mengejar jadwal penerbangan mereka. Mehmet berdiri sebentar di dekat pintu keberangkatan sambil melihat suasana sekitar. Perjalanan ke Jakarta terasa berjalan cepat. Beberapa hari yang lalu ia datang dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Sekarang ia akan pulang dengan pikiran yang jauh lebih tenang. Raffi membantu mereka membawa koper hingga ke dekat area pemeriksaan tiket. Setelah semuanya siap, mereka berhenti sejenak untuk berpamitan. "Terima kasih sudah menemani kami selama di Jakarta," kata Mehmet sambil menjabat tangan Raffi. Raffi tersenyum. "Saya juga senang bisa membantu, Pak." Fatma ikut mengucapkan terima kasih. Ia juga merasa perjalanan ini sangat berkesan. Raffi kemudian berkata dengan nada santai, "Semoga suatu hari Bapak dan Ibu bisa datang lagi." Mehmet mengangguk. "Mungkin suatu saat." Setelah berpamitan, Mehmet dan Fatma berjalan menuju ruang keberangkatan. Mereka melewati pemeriksaan dengan tenang lalu duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan naik pesawat. Di dalam ruang tunggu, Mehmet duduk menghadap jendela besar yang mengarah ke landasan. Pesawat-pesawat terlihat bergerak perlahan sebelum lepas landas. Ia memperhatikan pemandangan itu tanpa banyak bicara. Fatma duduk di sampingnya sambil membuka botol air minum. "Kamu terlihat berbeda sejak datang ke sini," katanya. Mehmet tersenyum kecil. Ia memahami maksud istrinya. "Karena aku berhenti mengejar bayangan," jawabnya. Fatma menoleh sedikit. "Bayangan?" Mehmet mengangguk. "Selama ini aku selalu membandingkan keadaan sekarang dengan kenangan masa lalu," jelasnya. "Aku mengira suasana Ramadan yang dulu sudah hilang." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Padahal mungkin aku hanya lupa cara melihatnya." Fatma tidak berkata apa-apa, tetapi ia memahami maksud kalimat itu. Tidak lama kemudian, pengumuman keberangkatan penerbangan menuju Istanbul terdengar dari pengeras suara. Penumpang diminta bersiap untuk naik ke pesawat. Mehmet berdiri sambil mengambil koper kecilnya. Mereka berjalan menuju pintu keberangkatan bersama penumpang lain. Setelah duduk di dalam pesawat, Mehmet kembali memandang keluar jendela. Landasan terlihat panjang di bawah sayap pesawat.
Ketika pesawat mulai bergerak perlahan, ia masih memperhatikan kota Jakarta yang perlahan menjauh. Beberapa menit kemudian pesawat mulai lepas landas. Bangunan dan jalan di bawah terlihat semakin kecil hingga akhirnya tertutup oleh awan. Perjalanan pulang menuju Istanbul berlangsung cukup lama. Sebagian besar waktu dihabiskan Mehmet dengan beristirahat atau memandang langit dari jendela. Ketika pesawat akhirnya mendekati Turki, matahari mulai terlihat di kejauhan. Dari jendela pesawat, Mehmet bisa melihat bentuk kota Istanbul yang sangat ia kenal. Kubah-kubah masjid dan bangunan tua kembali terlihat dari ketinggian. Kota itu tidak berubah sejak ia meninggalkannya beberapa hari sebelumnya. Namun bagi Mehmet, perasaannya sekarang berbeda. Ia tidak lagi memandang kota itu dengan perasaan kehilangan. Ia justru merasa seperti pulang dengan cara yang baru. Fatma menoleh kepadanya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Mehmet tersenyum sambil melihat ke arah kota di bawah mereka. "Aku tidak lagi mencari Ramadan yang lama," katanya pelan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sekarang aku hanya ingin menjalani Ramadan dengan hati yang baru." Pesawat terus menuruni ketinggian menuju Istanbul. Perjalanan yang dimulai dengan keraguan kini berakhir dengan pemahaman yang sederhana, namun sangat berarti bagi Mehmet.